Kata orang tua kita tidak boleh menyapu di malam hari. Apakah itu mitos pamali atau fakta? Sering kali kita mendengar dari orang tua atau leluhur kita suatu kata, pamali, yang diartikan sebagai larangan terhadap sesuatu yang biasanya dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis. Salah satu larangan atau pamali yang dipercayai oleh nenek moyang adalah pamali menyapu di malam hari. Lantas apa yang menjadi sebab menyapu di malam hari disebut pamali? 1. Akan mengganggu bangsa jin. Jika menyapu di malam hari akan mengganggu makhluk lain karena diyakini pada malam hari adalah waktu beraktivitasnya bangsa jin atau makhluk halus, makhluk gaib. Jika manusia menyapu di malam hari akan mengganggu mereka sehingga kerap kali mereka membalas mengganggu manusia ataupun menampakkan wujudnya dan menakuti manusia. Dua, membuat rejeki seret. Menyapu di malam hari diyakini akan membuat rejeki seret bagi pelanggarnya. Orang tua zaman dulu menganggap menyapu di malam hari sama halnya dengan membersihkan rejeki kita sehingga akan terjadi kesialan, kesulitan dalam mencari rejeki. Terlepas dari kepercayaan tersebut, menyapu memang sebaiknya dilakukan di siang hari. Hal ini karena malam hari adalah waktunya istirahat. Menyapu di malam hari, terutama di luar rumah, cenderung bisa mengganggu ketenangan orang sekitar seperti tetangga. Seperti diketahui, budaya suku Jawa dikenal menjunjung tinggi kesopanan. Mengesampingkan mitos, menyapu di malam hari ketika orang lain beristirahat dianggap tidak pantas dan tidak sopan karena dapat mengganggu mereka. Kesimpulannya, mitos menyapu di malam hari pada masyarakat Jawa merupakan bagian penting dari budaya mereka dan masih diikuti oleh banyak orang hingga saat ini. Mitos ini diyakini berfungsi sebagai peringatan untuk tidak mengganggu roh, karena bisa berbahaya. Keyakinan ini adalah bagian dari kehidupan sehari-hari mereka dan berfungsi sebagai pengingat bahwa penting untuk menghormati dunia spiritual. Percaya atau tidak, tentunya ini diserahkan kepada individu masing-masing. Mitos atau tahayul tidak bisa lepas dari budaya Indonesia. Lalu bagaimana pendapat Islam mengenai hal tersebut? Simak penjelasan Buya Yahya berikut ini. Menyekutukan Allah, musyrik, itu adalah bahaya banget. Keluar dari Islam, keluar dari iman. Kalau mati selamanya di neraka. Maka untuk mengatakan seseorang musyrik juga tidak gampang. Ada rambu-rambunya. Jangan dikit-dikit musyrik dan sebagainya. Kalau mengatakan setiap malam Jumat Kliwon semalam ini akan ada bala bencana. Ada bala bencana. Selagi dia masih meyakini jika yang menurunkan bala adalah Allah, maka dia tidak musyrik, tapi salah. Dari mana? Siapa yang ngomong begitu? Salah dia, tapi tidak sampai musyrik. Jangan dikit-dikit dikatakan musyrik. Dia mempercayai malam Jumat ini ada malapetaka diturunkan oleh Allah. Selagi yang menurunkan adalah Allah, dia tidak musyrik. Cuman salah. Dari mana keyakinan itu? Jadi salah berkeyakinan. Salah informasi. Tapi kan meyakini tetap Allah yang menurunkan malapetaka dan bencana. Jadi tidak sampai kita katakan syirik. Kecuali apa? Wah, ini ada danyangan, ini mbah, ini yang bau rekso, ini, wah ini lain cerita babnya. Jadi kalau sudah mulai mengarah kepada penguasa selain Allah, itu baru menyekutukan Allah. Jadi kepercayaan Jumat Kliwon adalah Jumat begini-begini, ada kelebihan-kelebihan dan sebagainya. Kelebihan apa itu? Dan siapa yang memberi kelebihan? Jika masih dinisbatkan kepada Allah, tidak sampai syirik. Tapi salah, informasinya dari mana?
Karena urusan yang gaib nggak boleh semua asal ngomong. Tapi kalau orang mempercayai, tapi kalau itu sifatnya masih mempercayai itu dari Allah, tidak dikatakan syirik. Tapi salah informasi. Jadi kurang belajar. Maksud kami ya jangan gampang mengatakan orang itu syirik. Ya kan? Kemudian mempercayai adanya hari naas, hari sengsara, hari petaka. Itu berasa hari. Ini selagi meyakini yang memberikan petaka adalah Allah, itu tidak sampai syirik, tapi salah informasi. Siapa yang mengatakan Selasa Kliwon itu menjadikan hari petaka? Dari mana sumbernya? Wong Selasa Kliwon saya kemarin dapat duit banyak, kok petaka, saya beruntung kok. Jadi maksud kami adalah meluruskan itu boleh, tapi untuk menuduh orang syirik tidak gampang. Banyak hal-hal yang aneh. Ya itu betul dari mana sumbernya. Karena kadang namanya kepercayaan orang yang rindu kepada kebaikan itu cukup orang pakai kopiah, ngomong langsung dipercaya. Apalagi atas nama guru, torekoh, guru ini. Omongnya dipercaya semuanya kayak sabda Nabi itu. Kadang-kadang ngelantur, dia nggak ngaji. Kan bahaya juga yang demikian itu. Banyak keyakinan-keyakinan yang ada di masyarakat aneh-aneh. Aneh-aneh percaya. Jadi kepercayaan ada, di daerah kampung itu misalnya, orang kalau urusan sama setan pesugihan, kalau mati nanti berubah jadi monyet. Ada dari mana ini? Siapa yang ngasih tahu begitu? Nah ini kan salah informasi. Bukan dia menyekutukan Allah. Dari mana berubah? Ini salah informasi kok berubah dari monyet. Berarti imannya, ilmunya tentang urusan manusia setelah meninggal dunia itu enggak. Kalau orang menyekutukan Allah waktu hidup, ya sudah. Urusannya di alam barzah mendapatkan siksa. Nggak usah jadi monyet. Kelamaan disiksa nanti, jalan-jalan nyuri timun nanti. Ini aneh-aneh. Jadi kepercayaan begini ada kadang-kadang di kalangan seorang ahli sholat, ahli ibadah. Dan kita menemukan. Jadi kalau bapaknya meninggal, cari nanti di tempat sana ngelihat. Kebetulan ada monyet melihat dia. Wah itu mbahku. Astagfirullah. Ya memang dia bawa timun kelihatan. Dia cuma ngelihat timunnya, bukan lihat dia. Jadi macam-macam begitu ada. Termasuk keyakinan-keyakinan yang lain. Untuk dikatakan syirik tidak gampang. Kecuali sampai mengatakan, oh penguasa, aku meyakini ini. Berarti itu salah informasi. Ya, salah informasi. Meyakini pesugihannya, itu loh yang menyekutukan Allah. Tapi kalau tiba-tiba jadi kera, maka kadang-kadang pakai hujah. Pada zaman Nabi Musa ada juga jadi kera. Nah ini kan dihubung-hubungkan, salah menghubungannya. Kunu qiradatan khasi'in itu kan orang dikutuk itu. Dan kiranya sebenarnya bukan ini. Nah, kecuali nanti ada hubungannya dengan teori asal-usul manusia dari kera. Lah ini pasti salah nih. Bertentangan dengan Al-Quran nanti. Seperti itu ya. Jadi betul Anda punya semangat untuk amar ma'ruf nahi munkar. Tapi untuk mengatakan orang syirik tidak gampang. Ada sekedar kesalahan saja. Tapi kalau sudah sampai derajat keyakinan, mempercaya adalah seperti percaya kepada Tuhan Allah penguasa dan sebagainya, wah ini adalah syirik, harus diluruskan. Nah, kemudian cara meluruskan sendiri harus ada adab dan tata keramanya. Jadi paling tidak Anda harus bisa mengambil dua cara. Yang pertama, kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Waktu dia salah jangan. Jadi digiring pelan-pelan, ngomong, ngobrol. Karena mereka sesatnya pakai ngobrol, kembalikannya pakai ngobrol. Obrolan yang kita dengan kekuatan akal kita dalam menjelaskannya. Kedua adalah kebenaran tidak harus diucapkan lisan Anda. Bisa saja kita ngirim surat atau minta tolong kepada orang lain yang lebih fasih dalam berbicara. Kita ngomongnya belepotan, nasihati dia diketawain. Ini ngomong apa sih dari tadi saya tidak paham. Makanya dia ngomong, iya aku sendiri nggak paham. Ada orang pengen jelaskan tapi dia nggak jelas. Ini kan repotnya nih. Jadi jangan gampang mengingatkan juga, kecuali kita sudah pasti kita punya kekuatan hujah. Sebab nanti kalau kita tidak punya kekuatan, malah kita yang ke bawah. Karena apa? Dia membantah juga pada akhirnya. Gaya debat itu nggak baik. Ya, lembut dengan kelembutan. Dan pada dasarnya mereka orang beriman kepada Allah, cuman di perjalanannya adalah salah. Yang namanya menyekutukan Allah itu, wah, nggak gampang dikatakan menyekutukan Allah. Tapi orang salah